Supriyati dengan NIM 200114045 kelas A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 tentang strategi pembelajaran tentang membaca peta lingkungan setempat, penampakan alam, dan persebaran sumber daya alam. Modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar, yaitu tentang keterampilan membaca peta lingkungan setempat, penampakan alam di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi, serta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan belajar adalah agar siswa terampil dalam membaca peta dan memanfaatkannya untuk menelaah keadaan lingkungan setempat, termasuk menelaah penampakan alam dan persebaran sumber daya alam. Yang pertama di sini A, pembelajaran tentang membaca peta lingkungan setempat. Nah, di sini setiap anak sejak masih bayi telah terbiasa memperhatikan keadaan lingkungan di sekitarnya. Hasil pengamatannya sangat senang ia tuangkan dalam sebuah gambar sesuai dengan imajinasinya. Keadaan benda atau lingkungan yang suka digambar anak-anak adalah rumah, halaman rumah, taman bunga, kendaraan yang sangat ia sukai, gunung, pohon, gambar dirinya sendiri, orang tuanya, dan lain-lain. Kesadaran anak terhadap lingkungannya bersifat universal. Artinya di sini setiap anak di belahan dunia manapun memiliki keinginan dan kesukaan untuk menggambar. Keinginan untuk mencoret-coret adalah keinginan yang seolah-olah tidak tertahankan bagi seorang anak. Untuk mengarahkan cara belajar peta, guru dapat mengajukan permintaan untuk menunjukkan nama kota, ibu kota provinsi atau kabupaten atau kota kepada siswa. Terus itu di sini guru juga bisa menunjukkan nama jalan, gunung, sungai atau danau, terus menunjukkan wilayah Indonesia secara keseluruhan pada globe, menunjukkan letak pelabuhan atau bandara, dan seterusnya. Pada awalnya, peta itu adalah lembaran-lembaran yang terpisah. Setiap lembaran biasanya digulung agar mudah dibawa. Awalnya terasa ringan dan mudah dipelihara dari kerusakan. Namun, semakin banyak peta yang harus dibawa, orang merasa kesulitan untuk membawanya. Nah, informasi yang akan dicari juga tidak mudah karena tidak memiliki indeks peta. Apa sih indeks peta itu? Indeks peta adalah semacam daftar isi nama-nama daerah berdasarkan alfabetis dan letak nama daerah tersebut pada halaman-halaman lembaran peta. Nah, kata atlas sendiri diambil dari nama dewa Yunani yang bertugas memikul bola dunia yang berarti dewa penopang bumi. Peta yang dikumpulkan pada atlas umumnya bersifat tematis, di mana tematis di sini artinya setiap peta yang dimuat memiliki tema tertentu. Nah, ada juga satu atlas isinya bertema yang sama untuk setiap daerah yang dibuat. Karena itu, nama atlas bermacam-macam tergantung isinya, misalnya atlas geografi, atlas geologi, atlas histologi, dan atlas astronomis. Di sini kita akan membahas satu persatu mulai dari atlas geografi sampai dengan atlas astronomis. Yang pertama di sini atlas geografi. Nah, atlas geografi berisikan lembaran-lembaran peta umum tentang keadaan permukaan bumi. Sedangkan atlas geologi berisikan peta yang memuat keadaan batuan dan proses geologinya. Terus atlas histologi berisikan peta-peta yang memuat peristiwa-peristiwa bersejarah. Selanjutnya atlas astronomis, yaitu atlas yang berisi keadaan alam semesta yang meliputi galaksi,
tata surya, perbintangan, dan benda angkasa lainnya. Nah, berdasarkan luas cakupannya sendiri, atlas itu dibagi atas 3. Yang pertama itu atlas nasional, yang kedua atlas kawasan regional, dan yang ketiga atlas dunia. Atlas nasional yaitu atlas yang hanya memuat peta-peta daerah di negara bersangkutan, misalnya Atlas Indonesia. Tentu saja isinya hanya memuat wilayah-wilayah Negara Kesatuan Indonesia, peta daerah-daerah provinsi, kabupaten, atau kecamatan tertentu yang dianggap perlu diinformasikan. Sedangkan atlas kawasan regional misalnya Atlas Asia, Atlas Eropa, dan lain-lain. Isinya memuat peta-peta negara yang termasuk pada kawasan tersebut. Kalau atlas dunia, isinya meliputi seluruh daerah yang terdapat di permukaan bumi. Nah, di sini isi atlas dunia menampilkan peta-peta benua, peta-peta negara, dan peta-peta benua, peta-peta negara yang ada di seluruh dunia. Nah, atlas itu memiliki manfaat ketika kita mempelajari atlas. Yang pertama yaitu manfaat atlas mencari letak suatu objek geografi. Di sini misalnya negara, provinsi, dan kota. Terus yang kedua mencari informasi tentang keadaan sosial dan ekonomi suatu daerah atau negara. Yang ketiga, mencari informasi tentang keadaan alam, misalnya yang berhubungan dengan iklim, flora, dan fauna. Terus yang keempat, mencari informasi tentang keadaan budaya, misalnya yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan suatu daerah. Nah, dengan adanya atlas ini, kita bisa mengetahui budaya-budaya di berbagai daerah. Nah, di sini ada cara-cara menggunakan atlas. Yang pertama yaitu bacalah judul atlas terlebih dahulu dan perhatikan tahun penerbitannya. Selanjutnya, ketahui perusahaan atau lembaga yang menerbitkan atlas tersebut. Dengan mengetahui lembaga penerbitnya, kita dapat memperkirakan maksud dan tujuan pembuatan atlas. Nah, kalau ada kata pengantarnya lebih baik dibaca terlebih dahulu agar lebih memahami maksud dari pembuatan atlas tersebut. Selanjutnya itu carilah halaman daftar isi atlas yang memuat daftar judul peta yang dimuat berikut halaman peta yang ditampilkan. Selanjutnya disarankan untuk mempelajari simbol-simbol peta yang digunakan. Hal ini penting karena simbol peta tidak akan ditampilkan pada setiap lembaran peta di masing-masing halaman, tetapi ditampilkan di halaman awal atau akhir buku atlas tersebut. Pengamatan simbol peta sangat penting agar tidak keliru dalam mempelajari atlas. Misalnya seperti kita dapat temui di atlas itu ada kayak gambar penerbangan, ada gambar gunung yang bentuk hijau segitiga. Nah, di atlas itu dengan simbol-simbol itu kita bisa mengetahui. Selanjutnya yaitu kalau tujuan kita ingin langsung mencari nama-nama kota, sungai, gunung, danau, rawa, nama jalan atau lainnya, disarankan untuk mencari daftar indeks atlas. Nah, indeks peta sebagaimana telah disinggung adalah daftar isi nama-nama daerah berdasarkan alfabetis dan letak nama daerah tersebut pada halaman lembaran peta. Nah, di sini ada contoh menggunakan indeks atlas untuk mencari kota Padang. Yang pertama, di sini carilah pada indeks atlas tentang nama kota yang diawali dengan huruf P, karena kata Padang itu huruf awalannya yang pertama P. Terus misalnya kota Padang berada pada peta halaman 50 kolom D, baris ketiga. Selanjutnya carilah halaman 50 dan kota Padang berada pada judul peta tersebut. Selanjutnya carilah kolom D, yaitu lajur vertikal biasanya diawali dari kanan ke kiri.
Selanjutnya carilah baris ketiga, yaitu laju horizontal, dan biasanya diawali dari atas ke bawah. Selanjutnya carilah dalam sel kolom baris tersebut, maka Anda akan menemukan kota Padang. Nah, tadi itu adalah contoh menggunakan indeks atlas untuk mencari kota Padang. Nah, nanti kita bisa mencoba mencari kota-kota lain menggunakan indeks atlas. Nah, di sini fungsi garis lintang salah satunya dapat dijadikan patokan untuk menentukan ciri iklim di bumi. Yang pertama, daerah khatulistiwa atau ekuator terletak antara 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Daerah ini beriklim panas setiap tahun. Adanya musim dingin dan musim panas kurang terasa karena setiap hari terasa panas. Terus yang kedua, daerah tropik terletak antara 10 derajat sampai 25 derajat lintang utara dan lintang selatan. Musim dingin dan musim panas sudah mulai terasa perbedaannya, tetapi suhu udara relatif terasa panas. Selanjutnya itu daerah subtropik terletak 25 derajat sampai 35 derajat lintang utara dan lintang selatan disebut daerah etesia. Terus daerah lintang sedang di utara disebut lintang boreal dan di selatan disebut lintang austral. Keduanya terletak antara 35 derajat sampai 55 derajat lintang utara dan lintang selatan. Nah, di daerah ini pergantian musim panas dan musim dingin sangat terasa. Pada musim dingin terjadi turunnya salju. Sedangkan daerah subtropik dan subantartik di utara dan subantartik di selatan masing-masing 55 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Sedangkan daerah Arktik di utara dan Antartik di selatan terletak antara 60 sampai 75 lintang utara dan lintang selatan. Daerah kutub utara dan kutub selatan masing-masing antara 75 sampai 90 lintang utara dan lintang selatan. Di daerah ini seluruhnya itu tertutup es dan di daerah ini itu selalu dingin. Nah, di sini ada globe. Globe itu memiliki banyak manfaat dalam memahami planet bumi. Di antaranya dapat memperagakan gerakan perputaran bumi pada porosnya atau gerak rotasi bumi. Selanjutnya di sini kita akan belajar pembelajaran tentang kenampakan alam di lingkungan setempat. Nah, ada dua macam gelombang gempa yang perlu diketahui, yaitu yang pertama gelombang longitudinal dan yang kedua yaitu gelombang transversal. Gelombang longitudinal yaitu gelombang dengan gerak merapat merentang yang merambat dari sumber gempa ke segala arah dengan kecepatan 7 sampai 14 km per detik. Sedangkan gelombang transversal adalah gelombang dengan gerak meliuk-liuk naik turun, kecepatannya itu 4 sampai 7 km per detik. Gelombang ini disebut dengan gelombang sekunder. Selanjutnya di sini pembelajaran tentang persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya. Nah, berdasarkan sifatnya sendiri sumber daya alam itu dibagi dua, yaitu sumber daya alam yang melimpah dan ada pula yang terbatas. Nah, sumber daya alam yang melimpah itu berarti tidak akan habis, sedangkan sumber daya alam terbatas itu dia pasti dibatasi karena takutnya adanya kepunahan. Nah, selanjutnya ini karena ada sumber daya abiotik dan biotik dengan sifat-sifatnya yang khas, Barrow sendiri akhirnya membagi sumber daya alam itu menjadi 3 kelompok, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tidak dapat dipulihkan, terus yang kedua sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dipulihkan, dan yang ketiga itu sumber daya alam energi. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini, modul 4, sampai di pertemuan modul-modul selanjutnya. Terima kasih.